Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Beruntung kondisiku itu masih bisa dikendalikan. Mama melarang keras aku keluar malam, takut kejadian seperti kemarin malam. Mama pengen main ke tempat nenekmu, sekalian ada yang mau mama bicarakan padanya, ucapnya tiba-tiba. Aku mendesak, memang sudah lama kami tidak berkunjung ke rumah nenek. Masalahku yang ini mah, tebakku. Mama berusaha santai dengan pertanyaanku. Dari awal kan Mei sudah bilang mah kalau Bu Tuti itu mencurigakan, tapi Mama selalu saja nggak percaya, keluhku. Mama menghela nafas. Kayaknya Mama tahu deh, kenapa kamu bisa sengeyel itu juga kalau dikasih tahu. Mama nyengir padaku. Aku pun ikut tertawa melihatnya. Mas Pras izin kerja hari ini, membantuku mengurus rumah dan juga Tegar. Mas Pras masih sering memegang keningku dan juga perutku. Takut kenapa-napa katanya. Tapi aku sudah mendingan. Sore harinya aku duduk santai di teras rumah bersama Tegar. Tetangga ada yang menjenguk, menanyakan keadaanku. Tidak banyak juga yang mengira bahwa aku hamil lagi. Mama melarangku untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada mereka sebelum kita membawa bukti yang akurat. Jadi aku menahannya meskipun ada rasa jengkel ketika mereka mengejekku hamil dengan kondisi usia Tegar yang masih sangat bayi. Pengen kurobek mah, keluhku. Mama malah mencubit pahaku. Ketika aku sedang menikmati pemandangan sore, lewatlah seorang pria. Dia tidak tampan ataupun rupawan, tapi kata Mas Pras dan juga Mama, mantan istrinya banyak, bahkan cantik semua. Kaya pun juga tidak, hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa bisa lelaki seperti itu suka mempermainkan wanita? Keluh Mama. Memang dia sama sekali nggak ada gantengnya. Dilihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada yang spesial. Tapi kenapa dia begitu menarik kalau dilihat? Ada yang aneh. Dia seperti memiliki pesona yang kuat. Hati-hati, jangan terlalu suka melihat Ramdan, suruh Mas Pras. Nama pria itu Ramdan. Aku cuma heran Mas, kataku. Meskipun heran, Mas takut kamu kayak orang-orang itu, gila sama Ramdan. Kemudian dengan gampangnya dia meninggalkan perempuan itu. Akhirnya gila. Padahal perempuan itu awalnya sudah memiliki keluarga yang harmonis, tapi hancur gara-gara Ramdan. Jelas Mas Pras. Di pembinor empatku. Karena waktu sudah hampir maghrib, aku pun masuk ke dalam rumah, mengambil air wudhu, kemudian sholat berjamaah dengan keluarga. Malamnya terjadi ribut-ribut di luar. Abah keluar mencari tahu. Mas Pras juga ikut. Tampaknya mereka membawa tubuh yang tidak ada kepalanya. Diperkirakan itu badan milik Kuyang. Sembunyikan, sembunyikan. Warga berbicara kepada yang lain. Aku bergidik ngeri dan mual mengingat bau itu lagi. Kenapa begitu menyengat sekali? Dan apakah itu badan milik Bu Tuti? Mas, itu badannya Bu Tuti kan? Tanyaku pada Mas Pras yang terlihat heboh. Bukan, jawabnya. Alisku bertaut menjadi satu. Kok bukan? Lalu itu siapa? Tanyaku heran. Aku masih mendengar suara warga yang heboh. Wanita yang berada dalam rumah reot itu. Mas Pras sibuk entah ngapain dari tadi bolak-balik. Dia pernah ke rumah kita katanya. Warga sudah mulai curiga pada saat bayinya Mayang menghilang kemudian meninggal, jelasnya.
Tapi bayinya Mayang meninggal memang beneran bawa kuyang. Awalnya kayak bukan kuyang, usut punya usut, yang datang makhluk lain, kemudian dihisap sama kuyang itu. Makanya kan dilarang sekali bakar terasi ataupun goreng terasi dan ikan asin pada saat maghrib-maghrib. Lagian maghrib waktunya sholat sama amalan, bukannya masak terasi, keluh Mas Pras. Aku terdiam, takut juga dengarnya. Mana di sini ada kabar hewan yang besarnya kayak kita. Dia monyet tapi bisa memperkosa wanita dewasa. Apa nggak gede dengernya? Aku melihat cahaya merah bolak-balik, sepertinya mencari tubuhnya. Pak Ajeng ada di dekat rumah. Wajahnya tampak tersenyum. Warga mulai menyoraki sembari membawa kayu, bawang merah, serok sampah, bahkan ada yang membawa garam dapur. Aku mendengar rintihan tangis. Sepertinya kuyang itu menangis mencari di mana tubuhnya berada. Sedikit ada rasa kasihan, tapi juga sebel. Untuk takut, tetap masih ada. Takut dimakan juga. Baunya amis banget, keluh Mas Pras. Baunya Bu Tuti gitu juga Mas. Mas mau cari tahu tentang Bu Tuti, tapi dilarang mulu sama Pak Ajeng. Malah ada berita kalau kita mau maling, keluhnya. Astagfirullah, lama-lama ku cekik itu Pak Ajeng. Awas aja ya, kalau sampai istrinya memang kuyang, ancamku. Mau kamu apain dek? Mimik wajah Mas Pras terlihat penasaran denganku. Mau ku siksa pakai garam yang dibaca nenek, kataku. Jangan kasihan dek. Dia aja gak kasihan sama kita Mas. Ngapain kita simpati sama dia, kataku tegas. Mas Pras hanya tersenyum secara paksa. Berita kuyang itu tersebar luas. Banyak yang tahu siapa yang menganut ilmu hitam itu. Sekarang diamankan oleh Ustadz Hasan di sebuah rumah yang berada lumayan jauh dari pemukiman warga. Tidak lupa di setiap sudutnya diberi pagar amalan agar tidak berulah lagi makhluk itu. Seberapa banyak dimakan sama kuyang itu? Tanya seseorang pada Ustadz Hasan. Kemungkinan sudah banyak, bahkan sampai ke kampung sebelah juga, jelas Ustadz Hasan. Kenapa nggak dibunuh saja Ustadz? Meresahkan sekali, usul seseorang. Tidak bisa begitu, mohon sabar semuanya ya. Karena dia juga manusia sama seperti kita. Jadi saya harus mencari solusi yang terbaik, tutur Ustadz Hasan. Saya akan meruqyah untuk sementara. Kalau memang tidak bisa, kita cari solusi yang lain, lanjutnya. Setelah penangkapan kuyang itu, mereka pikir kuyang itu akan mati ketika dibiarkan pada panas matahari. Rupanya salah. Kuyang itu hanya melemah, tidak memiliki kekuatan apapun. Karena aku sangat penasaran bagaimana bentuknya, aku pergi melihatnya bersama Mas Pras. Bentuknya menyeramkan, baunya menyeruak amis dan juga anyir, membuatku muntah-muntah sekali lagi. Tapi tidak sampai pingsan, karena Mas Pras sedia minyak sunnah miliknya yang biasa dibawa sholat. Rambutnya panjang, kalau diperhatikan memang dia wanita yang berada di rumah reot itu. Aku tidak menyangka bahwa dia seorang kuyang. Baunya persis dengan Bu Tuti. Mas, bagaimana kalau kita kasih tahu warga agar mencurigai istrinya Pak Ajeng? Usulku sambil berbisik pada Mas Pras. Mas pernah bicara pada mereka, tapi ditolak mentah-mentah, kata Mas Pras. Kok bisa? Mas Pras hanya mengangkat bahunya. Aku benar-benar memperhatikan bentuk kuyang itu. Dia merintih kesakitan. Para warga menyala-nyalakan kuyang itu. Ustadz Hasan beberapa kali menenangkan warga. Siang aja seperti melihat manusia yang dimutilasi, apalagi kalau malam. Suamiku bergidik ngeri. Terus bola itu apaan sih? Kayaknya dia terbang bawa makhluk lain deh. Pastikan. Aku menggeleng karena nggak tahu. Keadaan mulai mereda. Abah cerita tentang kuyang yang pernah tertangkap. Aku pikir kuyang itu mati. Rupanya masih belum. Aku bertanya di mana kuyang itu. Abah malah tidak mengetahui keberadaannya karena ada yang menolongnya. Untuk wajahnya banyak yang masih meragukan. Serem amat ditolong orang kuyangnya. Berarti banyak yang jadi dong. Jadi makin ngeri batinku. Kuyang itu susah mati Mei, kecuali dia keluarkan ilmunya atau kasihkan ke orang lagi, jelas Mama. Kok bisa gitu sih Mah?
Terus mau sampai kapan dia dikurung di rumah itu? Apa nggak takut lepas? Tanyaku. Mau diruqyah dulu sama Ustadz Hasan, Me. Terus kalau dia memang nggak mau melepaskan sendiri, Ustadz Hasan mengeluarkan paksa. Ada tersimpan minyaknya, tapi diamankan oleh ketua adat di sini. Bahaya kalau dipakai sama yang lain, jawabnya. Dan mama kaget dengan usianya. Rupanya dia seusia buyutmu, lanjutnya. Aku menelan air liur. Usianya mungkin sekitar 100 tahun. Ya, buyutku juga memiliki ilmu panjang umur, tapi bukan menjadi kuyang. Entah apa namanya, tapi tidak dengan nenek. Karena nenek tahu bahwa itu syirik. Kuyang itu cantik memang kalau siang, tapi kalau malam bagikan hantu yang badannya koyak, baunya amis dan anyir. Apalagi yang habis makan atau menghisap bayi lebih amis. Membayangkan saja perutku sudah mual. Beberapa hari kemudian mama mengajak jalan ke rumah nenek. Sudah lama tidak mengunjungi nenek. Biasanya kami rutin menengoknya. Tapi karena hamil dan melahirkan, nenek melarang keras sering mendatanginya. Karena tempatnya lumayan serem kalau malam. Makhluk halus sampai jadi-jadian masih banyak di sana. Apalagi tempatnya masih banyak hutan bambu kuning dan juga sungai besar. Kata nenek, di sungai pun pasti ada penunggunya. Baru semalam kami di rumah nenek. Ternyata ada kabar bahwa bayi milik saudara kami yang bersebelahan dengan RT dihisap kuyang sehingga meninggal. Baru saja dilahirkan dan ari-ari juga habis dimakan olehnya. Ini pasti ulahnya orang yang aku curigai itu, mah. Mama kaget setengah mati karena dipikir sudah membaik. Mama memegang dagunya sambil melihat ke arah Abah dan juga Mas Pras. Kalian ada curiga dengan siapa? Tanyanya. Mas Pras melihatku. Abah berpikir sejenak. Abah cuma heran saja sama Pak Ajeng. Setiap dia menemukan kuyang itu, pasti ujung-ujungnya gak dapat atau menghilang, kata Abah. Tapi bukan Bu Tuti kan? Tanyanya sekali lagi yang membuatku sebel. Giliran mama sekarang yang gak percayaan, keluhku. Mas Pras menyenggolku. Ya sudah, sekarang kita di sini dulu untuk sementara. Semoga ada jalan keluarnya, kata mama. Keesokan harinya, karena listrik mati, nenek mengajak mandi ke sungai yang berada di tengah hutan itu. Biasanya nenek mengalirkan air memakai tenaga mesin sanyuk. Perkampungan nenek masih sangat asri, banyak pohon yang rindang, bahkan hutan pun masih ada. Tegar biar di rumah saja sama mama. Kamu sama adik-adikmu dan juga Pras yang mandi ke sungai, suruh mama. Sama nenek juga, lanjutnya. Aku mengangguk kemudian ikut bersama nenek. Dalam perjalanan, nenek mengingatkan beberapa hal padaku dan juga Mas Pras. Adik-adik paling suka dengan berenang, terlebih tempat yang kita kunjungi. Ini tempat yang sepi dan juga masih asri. Semenjak masuk listrik ke perkampungan nenek, jarang yang mandi atau mencuci ke sungai kecuali mati listrik. Tempat penampungan nenek sedikit, jadi air hanya digunakan untuk keperluan hajat dan masak saja. Kalau mandi dan mencuci ke sungai. Ingat pesan nenek, jangan ribut kalau mandi di sungai. Dijaga adik-adikmu, kata nenek mengingatkan. Aku mengangguk sedangkan Mas Pras malah asik merekam perjalanan kita dan juga memotret sedikit. Sesampainya di sungai, aku benar-benar takjub ciptaan Allah ini. Airnya jernih sekali, bahkan terlihat sampai dasar sungai. Adik-adik sudah tidak sabar kemudian menceburkan diri ke sungai. Beberapa kali Mas Pras mengingatkan agar hati-hati kepada Raya adikku. Aku mulai mencelupkan beberapa pakaian milik Abah dan juga Mama. Mas Pras membantuku. Nenek juga mencuci beberapa pakaiannya. Raya, jangan teriak-teriak di situ, tegur nenek. Karena keasikan bermain air, Raya tidak mendengarkan kata nenek. Raya, jangan jauh-jauh mainnya, sini sama kakakmu, tegurnya lagi. Mereka malah asik siram-menyiram air. Nenek mulai kesal. Aku juga ikut memanggil mereka, namun tidak digubris oleh mereka. Sudah, jangan teriak-teriak juga. Sana susul adikmu, bahaya kalau jauh-jauh, suruhnya. Aku dan Mas Pras segera mengejar Raya dan adikku. Sangat pantang di sini ketika mandi di sungai, ribut atau teriak-teriak. Kata nenek, di sungai juga ada penghuninya, jadi takut mengganggu mereka. Namun pada saat aku mengejar mereka,
Raya terpeleset masuk ke dalam air. Dia berteriak minta tolong. Adikku yang lainnya malah ketakutan dan meninggalkan Raya. "Mbak Me, Mas Pras, tolong Raya," ucapnya sambil berusaha bangun. Sepertinya ada yang menarik tubuh Raya. Piur. Raya tenggelam. Aku dan Mas Pras sontak memanggil namanya dengan keras. Sudah yang keberapa kali nenek menjadi panik. Untungnya nenek tidak memiliki riwayat darah tinggi atau semacamnya. Kalau tidak, bisa pingsan karena ulah anak cucunya. "Cepat bawa dia," suruhnya. Mas Pras mendapatkan tubuh Raya sebelum hanyut ke dasar sungai. Memang benar seperti ada yang menarik, sehingga kakinya berdarah menabrak batu saking kerasnya tarikan itu. Dengan cepat Mas Pras membawa Raya. Adik-adik menangis. Nenek menutup mulut mereka agar tidak terlalu khawatir. Pekerjaan kami tinggalkan untuk sementara. Yang terpenting adalah keselamatan Raya adikku. Basa-basa aku dan Mas Pras membopong Raya. Setengah berlari sampai encok rasanya kakiku. Beberapa kali Mas Pras melirik ke belakang, membuatku sedikit merasa aneh. Tapi karena khawatir, membuatku lupa untuk menanyakan hal tersebut. "Astagfirullah, ada apa dengan Raya?" Mama memberikan tegar pada Abah, kemudian menyambut kedatanganku dengan Mas Pras. "Keteguran," kata nenek. "Mereka ribut?" tanya Mama sambil membawakan beberapa obat untuk kakinya Raya. Raya tidak sadarkan diri. Kemudian direbahkan, kutekan bagian dadanya. "Enggak, Melisa, Raya, Dinda, semua pada keras kepala kalau dikasih tahu," keluh nenek berapi-api. Aku sedikit terkejut. "Kenapa anak-anak ini kalau dikasih tahu susah betul nurutnya? Apa tunggu kena dulu baru sadar?" omel nenek. Nenek memang cerewet, tapi sebenarnya nenek itu sangat baik. Mas Pras berdiri sambil memperhatikan Raya. "Cucian bajumu gimana, Dek?" tanyanya. "Masih di sungai, tadi sok banget jadi ditinggal." "Mas ambil ya," ucapnya. "Jangan keras, nanti biar sama pamanmu saja ngambilnya. Takutnya kamu ketemu aneh-aneh kalau sendirian. Apalagi kamu bukan orang asli sini," pinta nenek. Mas Pras mengangguk. Mama sedikit menangis melihat kondisi Raya. Setelah berjuang menekan dadanya agar Raya sadar, akhirnya Raya memuntahkan air yang masuk dalam mulutnya. Kemudian terbatuk-batuk. "Mama," panggilnya. Mama mengambil air yang sudah dibacakan Al-Fatihah dari nenek. "Sudah tahu pantangan, jangan ribut kalau main di sungai. Kok sama saja ngeyelnya," keluh Mama. Raya hanya tersenyum kecil. "Pras, ayo kita ambil pakaian yang kalian tinggal tadi. Sekalian angkat air. Masih lama nyala lampu, jadi terpaksa kita ambil air dulu," ajak Paman Sarkan yang merupakan saudara kandung Mama. "Hati-hati," kataku. Mas Pras kemudian pergi bersama Paman Sarkan. "Siapa ini?" tanya Mas Pras. Aku melihat smartphone di genggamannya. Juga kaget, wanita sedang membelakangi kamera berada dalam galeri foto itu. "Cantik tapi serem," kataku begidik. Mas Pras menautkan alisnya, nafasnya naik turun. Mama sama Abah memperhatikan Mas Pras. "Ada apa?" tanya Abah. Kemudian Mas Pras memberikan smartphone-nya, memperhatikan sebuah foto penampakan seorang wanita. Abah dan Mama bergidik ngeri. "Kok bisa sampai kamu foto?" tanya Mama melihat sekali lagi karena penasaran. "Sembarangan foto, makanya gitu," sela nenek. Aku sama Mas Pras berpandangan. "Emang bisa gitu ya, Nek?" tanyaku penasaran. "Namanya juga di tempat tinggalnya. Pengen juga dia eksis," jelas nenek. Aku sama Mas Pras setengah berpelukan. "Nenek beberapa kali bilang sama kalian, jangan sembarangan. Ingat-ingat, bukan cuma kita saja yang tinggal di sini. Apalagi tempat nenek masih banyak hutannya, masih jarang penghuninya. Jadi siapa sudah yang menempatin? Belum lagi ilmu hitam masih sangat kental di sini. Hati-hati," lanjutnya. Rasa dingin merasuki badanku, merinding dan kebayang hal yang tidak-tidak. Untungnya Tegar diam aja dari tadi. "Raya bagaimana? Sudah membaik?" Mama bertanya pada Abah. "Sudah membaik, cuma kakinya saja yang terlihat sakit. Berdarah gitu kok."
Aku melihat Raya tertidur pulas. Kata nenek dia keteguran. Pantang bila mandi di sungai kita ribut, mengganggu penunggu sungai. Beberapa kali anak kerasukan bahkan sampai celaka karena abai terhadap perkara ini. Yang nenek sebalnya pasti bukan asli daerah sini. Akhirnya mereka yang kena, keluh nenek. Mama mengambil teko yang berisi teh hangat. Acil Ratna yang merupakan saudara kandung Mama datang membawakan beberapa makanan. Arya saja sekarang paling kularang kalau mau main ke sungai. Soalnya gitu, suka ribut, keluh Acil Ratna. Anak zaman sekarang kalau nggak ketulahan, nggak bakalan berhenti. Masalah kuyang saja, sampai didatangi dulu baru percaya, omel Mama sambil melirik ke arahku. Apa sih mah? Melisa kan sudah percaya sama kuyang. Ketika hamil aja baru didatangin, bahkan melihat langsung. Seumur-umur belum pernah. Dan Melisa juga dulu gak pernah baca adab-adab. Kalau mau tidur aman-aman saja, kecuali kalau lagi haid, kataku. Masa tunggu didatangi dulu baru percaya? Aneh banget kamu. Di Kalimantan ini masih kental sama makhluk jadi-jadian, Me. Ada juga yang jadi buaya putih. Entah di sini masih ada atau tidak. Jelas Mama. Acil Ratna dan nenek geleng-geleng kepala. Percaya saja sama orang tua. Kamu mau kayak Dinda? Tanya Mama bernada nakut-nakuti. Enggak mah. Tengah malam aku tidak bisa tidur. Beberapa kali bolak-balik mencari posisi yang enak. Masih terbayang wanita yang berada di smartphone milik Mas Pras. Belum lagi pikiranku kacau karena Bu Tuti. Abah malah sekarang gak percaya karena sudah tertangkap satu. Apalagi Mama. Malah aku kena omel mulu kalau bahas Bu Tuti. Kenapa bisa gitu ya? Mas, panggilku sambil menggoyangkan tubuh Mas Pras. Namun tidak ada sautan darinya. Aku malah jadi sebel sendiri. Tegar tidur nyenyak. Aku melihat ke arah atap milik nenek. Rumah lama model zaman bahula. Masih ada yang memakai atap bukan seng, tapi pakai daun yang dirajut. Aku tidak tahu daun apa. Yang pasti daun khas Kalimantan. Bau wangi dan juga suara tangis dari bawah kolong rumah ini. Aku bergidik ngeri. Siapa itu? Aku melirik ke arah lantai yang terbuat dari kayu besi itu. Cahaya merah. Masa kuyang? Biasanya kan terbang. Rumah nenek tipe panggung. Biasanya di bawah ada peliharaan seperti ayam, angsa atau bebek. Tapi nenek hanya pelihara ayam. Dan benar saja, ada suara ayam yang rame di bawah. Tegar juga menangis. Mas Pras bangun menggendong Tegar. Tengok di bawah Mas, ada apa? Ayam nenek diganggu kayaknya, kataku. Mata Mas Pras masih memerah karena ngantuk. Aku mendengar Mama dan Abah sudah keluar dari kamar. Aku mengintip dari balik pintu. Mama bawa garam sama sapu, sedang Abah bawa bawang merah kemudian keluar rumah. Nenek juga ikut melihat ke arah jendela melihat keadaan. Gak ada apa-apa, seru Abah, kemudian masuk ke dalam rumah. Keadaan kembali tenang. Kemudian beberapa saat ayam itu ramai lagi. Tegar juga tidak tenang. Kemudian aku membaca ayat kursi ke minyak telurnya ditambah dengan bawang merah. Kuusap perut serta ubun-ubunnya. Kususui selalu ditolak oleh Tegar. Mas Pras membantuku mendiamkan Tegar. Setelah Mas Pras membaca sholawat di telinga Tegar, dia pun tidur bersama diamnya ayam yang ribut tadi. Keesokan harinya, nenek kaget karena melihat ayamnya mati berserakan di dalam kandang. Darahnya hitam, muncrat sana sini. Astagfirullah, siapa lagi ini yang punya ulah? Keluh nenek. Aku hanya melihat keadaan yang mengenaskan tersebut. Nenek membersihkan beberapa bangkai ayam itu. Badannya kaku. Kemudian Abah dan juga Mama membantu nenek menguburkan ayam-ayam yang mati. Untungnya cuma ayam, tutur Acil Ratna sembari melihat ke arah nenek. Meskipun ayam, tapi kan lumayan, kata Mama. Bukan rezeki kita berarti, Kak. Lapar kali makhluk itu, kata Acil Ratna. Kalau punya usaha ayam, apa gak rugi kalau gini caranya? Keluh Abah. Ayam itu matinya gak wajar. Iyalah gak wajar, berdarah kemudian kaku gitu. Rata-rata bagian pantat yang dikertak makhluk itu. Tapi kok tadi malam ada suara nangis itu ya? Itu apa?
Setelah punya Tegar kok rasa-rasanya aku sering melihat hal aneh sih di sini atau di kampungku, Nek, kataku. Kamu sih sering banyak gak percaya, makanya jadi sering diganggu. Tapi kan aku tidak melanjutkan perkataanku. Kapan kita pulang, Mah? Bentar lagi aku mau masuk kerja, kata Mas Pras. Aku melihat dia sudah mandi, wajahnya terlihat segar. Kalau bisa hari ini. Kalau nggak ada kapal mungkin besok. Lihat keadaan Raya juga, semoga saja sudah membaik, kata Mama. Mas Pras mengangguk. Aku berkeliling tempat kampung nenek. Banyak sekali tempat wisata alamnya, mulai dari pegunungan yang masih asri sampai laut dan juga sungai. Sungai pun terbagi dua, ada sungai yang tembus ke laut dan juga sungai air tawar yang biasanya digunakan warga untuk keperluan rumah tangga. Aku pergi bersama Mama, Abah dan juga Mas Pras. Nenek meminta di rumah saja bersama Acil Ratna. Ketika asik memperhatikan keindahan yang Allah ciptakan, aku melihat ada batu besar di atas gunung. Batunya beda dari yang lain, warnanya hitam. Mah, itu batu apa? Aku baru lihat kalau ada batu itu, lanjutnya. Itu batu misteri kata orang kampung sini, Mek. Mama juga nggak tahu misteri kenapa. Cuma dulunya pas masih kurang warganya, sering hilang orang yang datang ke sini. Serem banget, tuturku. Kayaknya dulu ada yang punya pesugihan di dekat situ. Tapi entah sekarang masih ada apa enggak. Sangat dilarang ke situ. Padahal katanya kalau lihat dari atas sangat cantik pemandangannya, jelas Mama. Kuyang di sini ada juga, Mah. Jelas ada lah, Mei. Di mana-mana itu, kata Mama. Cuma karena warga sini cepat tanggap kalau ada hal aneh, sering ketangkep dan diasingkan, lanjut Mama. Dia kan gak bisa mati, Mei. Sangat susah. Kudu begini dulu atau begitu dulu. Jadinya ya diasingkan sama warga. Kadang sama ketua adat dipagari biar gak hisap darah bayi atau mengganggu warga, Mama menjelaskan. Mama di sini pernah jumpa nggak? Sering lah, Mek. Bahkan waktu kamu kecil juga sering dikejar-kejar sama kuyang. Yang pasti kesel kalau dibacakan doa, tetap aja nggak ngaruh, masih ngejar. Besoknya nenekmu cari siapa dalangnya. Siapapun yang bertanya tentang kehamilan Mama yang kedua, nenekmu selalu dideketin bulu landak atau rumput yang ditakuti makhluk itu. Kalau siang, dia sangat takut sama bulu itu. Seperti kayak kita juga, fobia terhadap sesuatu, jelas Mama lagi. Akhirnya ketemu, Mah. Ketemu lah, Mei. Nenekmu paling hafal sama manusia yang menjelma jadi kuyang. Sekalipun dia berpenampilan yang biasa ataupun pintar menyembunyikan identitasnya. Jadi teringat Bu Tuti. Sepertinya dia juga punya siasat dan merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Mama saja sampai gak curiga sama sekali. Mama gak ada curiga lagi kalau masih ada yang menjelma jadi kuyang di tempat kita, tanyaku. Ada sih, cuma kemungkinan besar bukan dari kampung kita. Bisa jadi dari kampung sebelah, tutur Mama. Aku sudah menebak apa yang Mama pikirkan. Ternyata masih gak percaya kalau Bu Tuti itu kuyang. Terus gimana caranya agar aku bisa membuktikan kalau Bu Tuti itu kuyang? Apa perlu aku dekati sambil bawa bulu landak? Mama bisa tahu siapa saja yang jadi kuyang seperti nenek. Mama menggeleng. Hanya nenekmu yang punya kelebihan itu, Nak. Aku ada ide. Apa bawa saja nenek ke rumah lagi ya, sampai Bu Tuti ketahuan. Aku tersenyum sambil merencanakan sesuatu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.